Bab 1621, untuk benar-benar yakin 9. Selain apa yang dikatakan Qin Ge kepadamu, aku ingin memberitahumu 4 hal. Pertama, meskipun Silver Hands adalah milikku, semua aturan internal tetap berlaku. Aku tidak akan mengganggu operasi dan tindakan internalmu. Pemimpinmu akan tetap Qin Ge. Kedua, mulai hari ini dan seterusnya, markas Silver Hands akan didirikan di Sun Never Sets. Anggota Silver Hands akan bergabung dengan Sun Never Sets dan menjadi penduduk di sini. Mereka akan menikmati perlakuan yang sama seperti penduduk lain di Sun Never Sets. Ketiga, kamu tidak diperbolehkan memperlakukan orang dengan kasar di tanah terlantar. Keempat, jika ada yang bersedia, aku dapat mengajarimu cara meningkatkan keterampilan mencurimu. Namun, selama aku mengajarimu, kamu harus melakukan apa yang aku katakan. Tentu saja, ini sukarela. Jika kamu tidak membutuhkan bimbinganku, aku tidak akan mengganggu tindakanmu. Shen Yanxiao memberitahu semua orang aturannya dengan jelas. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Shen Yanxiao, semua orang tercengang. Selain pemindahan markas besar Silver Hands, tampaknya tidak ada perubahan lain. Bahkan Shen Yanxiao berjanji tidak akan mengganggu tindakan mereka, dan dia bahkan mengizinkan mereka menikmati perlakuan yang sama seperti warga Sun Never Sets. Harus diketahui bahwa setiap orang di benua Brilliance mengerti bahwa penduduk di Sun Never Sets diperlakukan lebih baik daripada para bangsawan di ibu kota keempat negara. Tidak hanya dibangun kamar untuk meningkatkan aura sihir dan pertempuran, tetapi juga ada banyak koin emas yang bisa diperoleh setiap bulan. Bahkan ramuan dan senjata disediakan secara gratis. Belum lagi, ada tempat di sini yang khusus mengajarkan sihir dan aura pertempuran kepada penduduk. Ada juga guru di sini yang semuanya adalah ahli kelas 2 dalam 6 profesi. Tak satu pun ramuan yang mereka gunakan lebih rendah dari ramuan tingkat lanjut. Jika mereka tertarik mempelajari ramuan, mereka juga bisa menerima bimbingan dari ahli herbal nomor 1 di benua cemerlang, Ye King. Dapat dikatakan bahwa warga Sun Never Sets adalah orang-orang paling bahagia di benua Brilliance. Mereka tidak hanya tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman, tetapi mereka juga mendapat dukungan kuat dalam kemajuan pribadi mereka. Selama Anda ingin belajar, tidak ada yang tidak bisa Anda pelajari di sini. Ramuan, penempaan, sihir, aura pertempuran, bisnis. Setelah mencapai level tertentu, Sun Never Sets akan mengambil inisiatif untuk melengkapinya dengan binatang ajaib yang kuat. Semuanya gratis. Bahkan jika mereka ingin berfoya-foya dan menambahkan sedikit emas, perak, serta permata sebagai hiasan, mereka akan merasa puas asalkan mereka mengajukannya di istana tuan kota. Banyak orang ingin menjadi penghuni Sun Never Sets, tetapi mereka sudah lama berhenti merekrut penghuni. Situasi ini membuat banyak orang muntah darah. Mereka berharap dapat bergabung dengan Sun Never Sets secepatnya sehingga mereka dapat menikmati perawatan terbaik. Sun Never Sets bukan lagi kota biasa. Kota itu telah menjadi tempat lahirnya orang-orang kuat. Baik iblis maupun manusia, selama mereka tinggal di sini, mereka akan berkembang dalam segala aspek dengan sangat cepat. Shen Yanxiao telah berjanji kepada mereka semua bahwa mereka dapat tinggal di Sun Never Sets dan menikmati kehidupan bagaikan surga ini tanpa harus membayar harga apapun. Rasanya seperti mimpi. Belum lagi anggota Silver Hands lainnya, bahkan Qin Ge pun tercengang. Ia mengira Shen Yanxiao membutuhkan Silver Hands karena ia ingin mereka bekerja untuknya. Namun, tidak satu pun dari beberapa permintaan yang ia ajukan dipaksakan. Semuanya adalah pilihan yang dapat mereka ambil. Terlebih lagi, ia bahkan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Apakah Shen Yanxiao sudah gila? Bab 1622, untuk benar-benar yakin 10. Tuan, apakah yang Anda katakan benar? Qin Ge menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Semua yang dikatakan Shen Yanxiao dapat dikatakan tidak bermanfaat baginya. Dia mengajukan banyak syarat yang menguntungkan bagi tangan perak tanpa alasan. Pada akhirnya, jika ini terus berlanjut, mungkin tidak ada yang akan berkonsultasi dengannya atau mendengarkan perintahnya. Ini praktis merupakan kesepakatan yang merugikan. Ya, Shen Yanxiao mengangguk dengan tekad. Ekspresi Qin Ge menjadi agak kusut. Tidak masalah jika kau tidak percaya padaku. Kau akan tahu setelah tinggal di sini beberapa lama. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Shen Yanxiao tidak peduli apakah kata-katanya akan dipercaya. Ketika masalah itu selesai,
mereka tentu akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Persyaratan yang ditawarkan Shen Yanxiao terlalu menggiurkan. Tidak ada sedikit pun beban pada kesejahteraan mereka, dan itu membuat anggota Silver Hands tergoda. Yang terpenting, Silver Hands masih di bawah manajemen Qin Ge dan Shen Yanxiao tidak akan ikut campur. Inilah yang paling ditentang oleh anggota Silver Hands. Namun, Shen Yanxiao menyelesaikan masalah ini tanpa rasa tidak nyaman. Jika ada yang ingin pergi, aku sudah menyiapkan 100.000 koin emas untukmu sebagai biaya pesangon. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, memastikan bahwa dia tidak membocorkan informasi apapun. Dia bersedia mengeluarkan uang saat dia mengambil alih. Para anggota Silver Hands tercengang. Mereka adalah pencuri, jadi mereka tidak pernah kekurangan uang. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang begitu murah hati. Batuk, seorang pria dari Silver Hands mengangkat tangannya dan wajah jujurnya memerah. Tuanku, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, katanya dengan nada agak tidak nyaman. Silakan bicara, kata Shen Yanxiao. Maksudku jika kita bertemu dengan wanita yang kita sukai di sini, wajah pria itu memerah. Dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia telah mengungkapkan niatnya dengan jelas. Demi merahasiakannya, Silver Hands berlokasi di daerah terpencil. Di sana, tidak ada satupun anggota lawan jenis dalam radius 100 mil. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan anggota lawan jenis saat mereka sedang menjalankan misi. Namun karena mereka sedang menjalankan misi dan takut mengungkap posisi Silver Hands, mereka tidak berani menghubungi mereka. Namun, setelah mereka memasuki Sun Never Sets, mereka melihat banyak gadis cantik dan lembut dalam perjalanan ke sana. Hal ini membuat sekelompok pria yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berhubungan dengan lawan jenis menjadi terpesona. Wanita, begitu banyak wanita. Jika mereka bisa tinggal di sini di masa depan, bukankah mereka akan bisa bertemu banyak gadis setiap hari? Oh, memikirkannya saja sudah membuat mereka penuh harapan. Perkataan pria itu merupakan pikiran banyak kawan Silver Hands. Shen Yanxiao tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba tertawa. Jika kamu benar-benar jatuh cinta, maka kamu bisa melakukannya dengan bebas. Jika kamu bisa mencapai tahap pernikahan, aku akan menanggung semua biayanya. Benarkah? Mata para anggota Silver Hands berbinar. Ya, Shen Yanxiao mengangguk. Qin Ge menghela nafas tak berdaya. Dia hampir yakin bahwa tidak ada satupun anggota Silver Hands yang akan memilih untuk pergi karena godaan Shen Yanxiao. Dia telah memberi mereka kebebasan, kondisi yang baik, dan harapan untuk menikah. Bahkan jika Shen Yanxiao ingin mundur sekarang, anggota Silver Hands tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Tuanku, saya yakin ke-367 anggota Silver Hands bersedia tinggal di Sun Never Sets. Saya harap Anda akan mengingat janji Anda hari ini. Qin Ge menatap Shen Yanxiao dan membuat keputusan untuk semua orang di Silver Hands. Bab 1623, Makan Cuka 1. Semua anggota Silver Hands telah memutuskan untuk tinggal di Sun Never Sets. Shen Yanxiao telah mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Sekelompok pria dengan harapan dan kehati-hatian berjalan menuju rumah baru mereka dengan bokong yang berguncang. Sepanjang perjalanan, tatapan mereka tertarik oleh gadis-gadis yang berjalan pergi dengan senyum di wajah mereka. Begitu banyak gadis, para anggota Silver Hands diam-diam menyeka air liur mereka. Di bawah tatapan peringatan Qin Ge, mereka dengan enggan pergi, berbalik 3 kali setiap kali melangkah, berharap bisa melihat lagi. Ini berbeda dari lawan jenis yang biasa mereka temui saat menjalankan misi. Gadis-gadis ini sangat mungkin menjadi belahan jiwa mereka di masa depan. Bagaimana anggota Silver Hands bisa tetap tenang? Dengan tangan perak di bawah sayapnya, Shen Yanxiao akhirnya menyelesaikan salah satu kekhawatirannya. Sebagai satu-satunya anggota tangan perak yang dapat tinggal di rumah besar itu, Su Feiyuan mengikuti di belakang Lan Fengli, tidak peduli seberapa dingin ekspresinya. Kondisi kesejahteraanmu cukup baik. Tang Nazi menyentuh dagunya. Perlakuan Shen Yanxiao terhadap anggota Silver Hands sangat baik. Namun, dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan mengalami kerugian. Shen Yanxiao mengangkat bahu dan tidak menjelaskan apapun. Aku akan kembali dulu. Kau bisa bergerak bebas. Shen Yanxiao melambaikan tangannya dan berbalik untuk berjalan kembali ke kamarnya. Dia tidak khawatir bahwa ratusan pencuri yang baru saja direkrutnya akan menimbulkan masalah di Sun Never Sets.
Sebelum dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan tangan perak, Shen Yanxiao harus bekerja keras untuk menyerap unsur-unsur gelap sehingga Xiu dapat pulih sesegera mungkin. Untuk menghadapi Istana Bintang Rusak, Shen Yanxiao harus mencari tahu lokasi mereka terlebih dahulu. Saat ini, dia telah meminta iblisnya untuk menyebarkan berita tersebut di antara para iblis. Saat ini, semua iblis di benua cemerlang sedang mencari lokasi Istana Bintang Rusak untuk Shen Yanxiao. Begitu mereka ditemukan, Shen Yanxiao akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Shen Yanxiao kembali ke kamarnya dan duduk bersila. Dia biasa meletakkan kristal hitam itu di tangannya. Menutup matanya, Shen Yanxiao menenangkan pikirannya dan menyerap aura gelap di udara. Seperti biasa, Shen Yanxiao memusatkan pikirannya ke dalam danau hatinya. Namun, dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya di danau hati yang tak berujung itu. Xiu. Shen Yanxiao menatap danau hati yang kosong dengan ragu-ragu, dan sedikit kegelisahan muncul di matanya. Tiba-tiba, Shen Yanxiao merasa tubuhnya ditarik ke atas. Kemudian, dia merasa pikirannya ditarik menjauh dari danau hatinya. Shen Yanxiao membuka matanya karena terkejut dan mata emas yang dikenalnya itu terlihat. Xiu. Shen Yanxiao menatap wajah yang ada di depannya. Dia dipeluk oleh Xiu dan pinggangnya yang ramping seakan-akan akan patah pada detik berikutnya. Xiu menundukkan kepalanya dan rambut hitamnya yang panjang menutupi wajahnya yang tampan. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di mata emasnya yang telah membeku selama ribuan tahun. Dia sedikit membungkuk dan hidung mereka bersentuhan dengan lembut. Shen Yanxiao memeluk Xiu dengan erat dan dadanya yang terus bergerak karena terengah-engah menekan dadanya yang lebar. Xiu menyipitkan matanya dan menatap gadis kecil itu dengan panik. Shen Yanxiao menahan napas saat melihat Xiu yang tiba-tiba mengembunkan tubuhnya tanpa tahu harus berbuat apa. Lengan di pinggangnya mengencang sedikit demi sedikit, menekan semua celah di antara mereka. Shen Yanxiao bahkan bisa dengan jelas merasakan suhu sedingin es milik Xiu yang keluar dari balik pakaiannya yang tipis. Bab 1624, Makan Cuka 2. Udara di ruangan itu tampak membeku saat itu. Mata Shen Yanxiao berkedip saat dia menatap sepasang mata yang tenang itu. Dia memiliki perasaan samar bahwa ada emosi yang menggelegak dalam sepasang mata emas itu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, emosi itu terkubur di bawah gletser yang tidak dapat digali. Ada apa? Shen Yanxiao berusaha keras untuk menemukan suaranya dan detak jantungnya hampir berhenti. Wajah Xiu membesar di mata Shen Yanxiao dan teriakan terkejutnya ditutupi oleh bibirnya yang sedingin es. Ketika jejak kesejukan itu menyentuh bibirnya yang sedingin es mencongkel giginya dan lidahnya yang sedikit dingin memasuki mulutnya saat dia mencium dan mengisapnya. Shen Yanxiao membelalakan matanya dan napasnya terhenti saat itu juga. Tangan kecilnya yang menekan dada Xiu sedikit gemetar dan kekuatan di tubuhnya seakan terkuras dalam sekejap. Shen Yanxiao tanpa sadar bergerak mundur, tetapi lengan di pinggangnya dengan paksa menariknya kembali. Dengan maksud menghukumnya, lengan itu dengan mendominasi menutup teriakan terkejutnya yang hendak keluar dari mulutnya. Bahkan jarak antara napas pun hilang sama sekali. Saat bibir dan gigi mereka bersentuhan, hanya sensasi dingin yang berkembang di ujung lidahnya dan sensasi dingin meluncur di setiap sudut mulutnya. Udara di dada Shen Yanxiao hampir terhimpit. Ia ingin bernapas, meskipun harus menjaga jarak di antara mereka. Namun, dalam pelukan Xiu, ia seperti terkutuk dan tidak bisa bergerak. Kekurangan oksigen secara bertahap membuat anggota tubuh Shen Yanxiao lemah. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan lengan Xiu untuk berdiri. Tepat saat Shen Yanxiao merasa bahwa dia akan mati karena kekurangan oksigen, Xiu akhirnya menyerah pada invasinya. Ujung lidahnya yang dingin dengan lembut menyapu bibirnya yang kemerahan. Sepasang matanya yang sedingin es tampaknya sedang membangkitkan keinginan untuk melahap dunia. Sekali lagi menghirup udara segar, Shen Yanxiao seperti orang yang hampir tenggelam saat ia terengah-engah. Matanya yang berair menatap wajah yang dikenalnya di hadapannya, dan bibirnya yang sedikit terbuka seakan-akan mengirimkan undangan diam-diam lainnya. Kenapa? Shen Yanxiao berusaha keras untuk berbicara sambil bernapas dengan berat. Ini bukan ciuman pertama mereka, tetapi ciuman itu sangat menyentuh hati. Saat itu, dia hampir berpikir bahwa dia akan mati di pelukan Xiu. Ciuman seperti itu membuatnya gelisah. Adapun Xiu di depannya, Shen Yanxiao juga merasakan sesuatu yang salah. Pandangannya tampak agak berbeda dari sebelumnya, tetapi untuk hal-hal spesifik,
dia tidak dapat memastikannya. Ciuman itu datang begitu tiba-tiba hingga dia bahkan merasakan ketidaksenangannya dari ciuman itu. Seberapa besar kesabaran yang dia miliki untuk menekan emosinya di bawah ketidakpeduliannya. Itu hanya terungkap sedikit, tetapi itu sudah membuatnya bingung. Xiu menundukkan kepalanya dan dahinya yang sedingin es menempel lembut di dahi Shen Yanxiao. Matanya yang dalam menatap lurus ke mata Shen Yanxiao dengan pesona yang memabukkan. Kamu tidak boleh melakukan itu lagi. Suara rendah dan serak terdengar di telinga Shen Yanxiao. Suara itu dipenuhi dengan hasrat yang kuat, membuatnya gemetar. Apa? Shen Yanxiao membelalakkan matanya dan menatap Xiu dengan bingung. Dia tidak tahu apa maksudnya. Dia tidak menyadari perbuatannya yang membuat suaminya tidak bahagia. Xiu menundukkan pandangannya dan melepaskan genggamannya pada tangan Shen Yanxiao. Sebaliknya, ia meluncur di punggungnya dan masuk ke dalam pakaiannya. Jari-jarinya yang ramping mengaitkan pita di pinggangnya dan menariknya dengan lembut. Ini, bab 1625, makan cuka 3. Sabuk yang melilit pinggang Shen Yanxiao dengan mudah ditarik terbuka dan rok yang telah kehilangan ikatannya jatuh lapis demi lapis seperti kelopak yang sedang mekar. Rasa dingin yang samar menjalar ke kaki Shen Yanxiao yang terekspos dan kulitnya yang seputih batu giok sedikit bergetar karena rasa dingin yang tiba-tiba itu. Shen Yanxiao tercengang. Dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Xiu. Aku hanya menunjukkan keahlianku pada mereka. Shen Yanxiao tersipu. Dia merasa malu, seperti seorang istri yang tertangkap basah memanjat tembok oleh suaminya. Xiu menundukkan kepalanya dan menempelkan wajahnya yang tajam ke leher Shen Yanxiao, merindukan aromanya. Shen Yanxiao gemetar dan mengecilkan bahunya karena malu. Untungnya, mantelnya cukup panjang untuk menutupi kakinya untuk sementara waktu. Meski begitu, tangan yang menyelinap di balik mantelnya tampaknya telah mengangkat pakaiannya saat menyentuh punggungnya dengan sedikit rasa dingin. Shen Yanxiao ingin berteriak bahwa dia benar-benar penurut. Kalau dulu, dia pasti sudah menelanjangi Qin Ge dan yang lainnya tanpa menyisakan sehelai pun pakaian dalam. Dan ikat pinggang. Dia bersumpah demi surga bahwa setelah mencuri ikat pinggang itu, dia tidak akan tinggal diam sedetik pun dan akan segera berbalik. Dia tidak melihat apapun yang seharusnya tidak dia lihat, tidak satu pun. Aku tidak melihat apa-apa, Shen Yanxiao berusaha keras untuk membela ketidakbersalahannya, tetapi rasa dingin di punggungnya berangsur-angsur meningkat. Jelas itu adalah ujung jari yang sedingin es, tetapi meninggalkan jejak kehangatan di mana sentuhannya. Setiap inci kulit yang disentuh Xiu menjadi luar biasa panas. Xiu tampak tidak puas dengan jawabannya. Bibirnya dengan lembut menekan lehernya dan lidahnya yang sedingin es dengan lembut menyentuh kulit sensitif di lehernya. Tidak akan ada waktu berikutnya. Xiu merendahkan suaranya. Shen Yanxiao mengangguk dengan bodoh. Xiu melepaskan pegangannya padanya dan dia segera berjongkok. Dia memeluk roknya yang jatuh ke tanah dan mengenakan mantelnya untuk menutupi kakinya yang indah. Dia berjongkok di tanah seperti kelinci yang ketakutan. Pikiran Shen Yanxiao kosong. Semua yang terjadi sebelumnya telah menyebabkan otaknya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia menatap tanah di depannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan napasnya. Tiba-tiba, tubuhnya terangkat secara horizontal. Secara naluriah, dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Tanpa sadar dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara teredam, "Aku tidak akan melakukannya lagi." Kalau saja dia tahu kalau memperlihatkan keahliannya akan membuat guru besar Xiu tidak senang, dia pasti sudah menggunakan cara lain. Jawab Xiu lembut. Suaranya serak, seolah-olah dia berusaha keras menahan sesuatu yang akan lepas. Dengan lembut meletakkan Shen Yanxiao di tempat tidur, Xiu berbalik dan meninggalkan kamar, meninggalkan Shen Yanxiao sendirian untuk merapikan pakaiannya. Shen Yanxiao duduk di tempat tidur, meraih selimut. Wajahnya yang memerah dipenuhi konflik dan matanya yang berair tampak lesu. Tindakan Xiu yang tiba-tiba telah membuatnya lengah. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa kekuatan Xiu tidak terletak pada kekuatannya. Sebaliknya, itu terletak pada pesonanya yang tak tertahankan. Dia biasanya bersikap rendah hati, tetapi begitu dia mengungkapkannya, itu tidak dapat diubah lagi. Mengedipkan matanya, Shen Yanxiao tiba-tiba memiliki pikiran aneh. Mengapa dia merasa bahwa tindakan Tuan Xiu sangat mirip? Karena cemburu. Bab 1626, Makan Cuka 4. Seperti seekor siput, Shen Yanxiao berkeliaran di dalam ruangan untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan membuka pintu,
tetapi Xiu tidak terlihat dimanapun. Sebaliknya, Taotilah yang duduk di pintu dengan sekantong roti kukus di tangannya. Ketika mendengar pintu terbuka, dia mendongak dan mengedipkan matanya dengan bodoh ketika melihat wajah kemerahan Shen Yanxiao. "Tuan, tolong ambilkan roti kukus." Taoti mengulurkan tangannya dengan penuh kasih sayang, yang di dalamnya ada roti kukus berisi daging. "Di mana, Xiu?" Shen Yanxiao berdeham dan mencoba menutupi perilaku tidak wajarnya sebelumnya. Taoti menunjuk ke arah ruang kerja. Qixia memanggil Tuan Xiu. Shen Yanxiao menepuk jidatnya. Apakah dia sudah lama berada di ruangan itu? Sambil menarik si pencinta makanan, Shen Yanxiao berjalan menuju ruang belajar. Sepanjang jalan, suasana hatinya berfluktuasi karena dia membayangkan 10.000 reaksi berbeda saat dia melihat Xiu lagi. Namun, saat dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat sosok dingin duduk di kursi, emosi yang berhasil dia hilangkan dengan susah payah muncul kembali dalam benaknya. Rasa kebas di bibirnya seakan mengingatkannya pada apa yang telah terjadi sebelumnya. Auranya yang awalnya gagah berani dan bersemangat langsung hancur berkeping-keping. "Xiao Xiao, apa yang kau lakukan di sana? Masuklah." Tang Nazi duduk di ruang kerja dan melambaikan tangannya dengan antusias ketika melihat Shen Yanxiao berdiri di sana dengan linglung. Jarang sekali Xiu punya waktu untuk berbicara dengan mereka. Meskipun dia tidak berbicara lebih dari 10 kata, itu sudah cukup untuk membuat Tang Nazi bersemangat. Wah, Dewa Perang yang hidup. Dia adalah idola utama banyak pemuda di benua cemerlang. Meskipun dia telah bertemu Xiu beberapa kali, Tang Nazi masih tidak bisa tetap tenang. Jika dia tidak takut dilempar terbang oleh Shen Yanxiao, dia tidak akan keberatan untuk segera memuja Xiu. Shen Yanxiao membuat keributan dan berjalan masuk dengan suara teredam. Dia tidak berani mendongak dan menatap sepasang mata itu. Namun meskipun dia menundukkan kepalanya, dia masih dapat merasakan tatapan mata itu tertuju padanya. "Apa yang sedang kamu bicarakan?" Shen Yanxiao berpura-pura tenang saat berbicara. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiu dari sudut matanya. Meskipun dia hanya duduk di dekatnya, dia tampaknya bisa merasakan aura Xiu di sekelilingnya. Rasanya seolah-olah dia tenggelam di dalamnya. "Yang saya bicarakan adalah Istana Bintang Rusak." Tuan Xiu berkata bahwa alasan mengapa Istana Bintang Rusak itu tersembunyi sangat mungkin karena letaknya di daerah terlarang dan jarang ada yang bisa mendekatinya. Oleh karena itu, tidak ada yang menemukannya. Kata Tang Nazi, "Area terlarang, mungkinkah itu medan perang antara dewa dan iblis?" Perhatian Shen Yanxiao akhirnya teralih seperti kuda liar yang kehilangan kendali. "Itu mungkin. Mereka yang mendirikan Istana Bintang Pecah semuanya adalah para penyintas perang antara dewa dan iblis. Daerah terlarang yang ditakuti orang lain sangat mereka kenal. Setelah perang, ada banyak kematian dan cedera. Sangat mungkin mereka akan memilih untuk membangun pasukan mereka di medan perang terakhir." Qixia menyentuh dagunya. Mereka telah berpikir salah sebelumnya dan terlalu memperhatikan tempat-tempat tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Namun, di benua cemerlang, tampaknya tidak ada tempat lain yang tidak berani didekati orang selain beberapa daerah terlarang. Istana Bintang yang rusak selalu tersembunyi dengan baik. Kemungkinan besar mereka telah memilih area terlarang yang tidak seorang pun berani masuk. Jika bukan karena kata-kata Xiu, mereka mungkin tidak akan menemukan lokasi yang benar. Bahkan jika mereka telah mencari di seluruh benua cemerlang. Bab 1627, Makan Cuka 5. Di mana medan perang terakhir? Shen Yanxiao tanpa sadar menatap Xiu. Saat dia bertemu dengan mata emasnya, jantungnya berdebar kencang. "Aku tidak tahu," kata Xiu dengan tenang. Selain ekspresi aneh di matanya, dia masih tampak sedingin es. Selama perang antara dewa dan iblis, dewa perang dan dewa iblis dibekukan pada saat yang sama. Pasukan iblis yang kehilangan komandannya dikalahkan oleh aliansi berbagai ras. Mengenai medan perang terakhir, mungkin hanya Shen Xiu yang telah menyegel jalur antara iblis yang tahu. "Aku akan pergi mencari kakak Xiu." Shen Yanxiao segera berdiri dan meninggalkan ruang belajar tanpa penundaan. Saat dia berbalik, rambut panjang di lehernya terangkat dengan lembut, memperlihatkan beberapa tanda merah terang di mata beberapa pemuda di ruang belajar. Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan mulut menganga. Matanya dipenuhi kengerian. Mengapa dia berpikir kalau itu sangat mirip dengan bekas ciuman di leher Xiao Xiao? Tang Nazi ragu-ragu menatap Xiu yang duduk diam seperti gunung. Sebelum tatapan ragunya bertemu dengan mata Xiu,
dia dengan tegas menoleh untuk melihat Qixia dan yang lainnya. Di mata Qixia dan Yang Si, dia melihat spekulasi yang sama seperti dirinya. Tang Nazi terkejut. Tuan Xiu, terlalu buas. Bagaimanapun juga, Xiao Xiao adalah penguasa tanah terlantar. Apakah tidak apa-apa baginya untuk menanam stroberi di lehernya dengan begitu berani? Meskipun Tang Nazi memiliki reputasi sebagai seorang playboy, dia adalah seorang ahli di atas kertas, tetapi pengalaman bertarungnya yang sebenarnya nol, batuk-batuk. Hampir pada saat Qixia dan yang lainnya melihat ke arah Xiu lagi, tatapan mereka menjadi sangat ingin tahu. Seperti yang diharapkan dari idola mereka, dia bahkan bisa memenangkan hati seorang gadis kecil yang menentang surga seperti Xiao Xiao. Mereka harus memujanya. Xiu tidak tergerak seperti gunung dan tidak terpengaruh oleh tatapan-tatapan itu. Tidak lama kemudian, Shen Xiu, yang sementara tinggal di Sun Never Sets, dibawa ke ruang belajar oleh Shen Yanxiao. Burung vermilion ikut bersamanya, tetapi ekspresi burung vermilion saat ini. Dia sangat marah. Saat dia masuk, Vermilion Bird melotot ke arah Xiu. Itu kamu, bukan, kata Vermilion Bird dengan marah. Xiu mendongak. Burung vermilion melayang di udara dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menyingkirkan rambut Shen Yanxiao, memperlihatkan beberapa buah stroberi yang menarik perhatian semua orang. Shen Yanxiao terkejut. Burung vermilion dengan marah berkata kepada Xiu, apakah kamu memukulnya? Puff! Tang Nazi memuntahkan seteguk teh. Vermilion Bird adalah binatang ajaib yang hidup sendirian di pegunungan dalam waktu yang lama. Bahkan jika dia menandatangani kontrak dengan mantan majikannya, Vermilion Bird akan dengan sopan diundang ke ruangan lain untuk beristirahat pada waktu-waktu tertentu. Akibatnya, Vermilion Bird tidak tahu dari mana beberapa stroberi itu berasal. Dia hanya melihat kabut di mata Shen Yanxiao dan tanda-tanda mencurigakan di lehernya. Oleh karena itu, dia segera bergegas dengan niat membunuh dan bersumpah untuk bertarung melawan tuannya, Dewa Perang. Aku akan melawanmu 1 lawan 1. Bahkan jika kau adalah Dewa Perang, kau tidak akan bisa melukai tuanku. Burung vermilion melotot marah ke arah Xiu, sama sekali tidak menyadari bahwa suasana di ruang belajar telah menjadi sangat aneh. Wajah Shen Yanxiao yang sudah susah payah pulih kini memerah. Dia ingin menangis. Vermilion Bird salah besar. Bagaimana dia melindunginya? Dia jelas mempermalukannya. Dihadapkan pada teriakan Vermilion Bird, Xiu tiba-tiba berdiri. Bab 1628, Makan Cuka 6. Vermilion Bird berada dalam kondisi waspada penuh dan siap menyerang kapan saja, tetapi Xiu hanya berjalan melewatinya dan datang ke sisi Shen Yanxiao. Kemunculan tiba-tiba sosok ramping membuat tatapan Shen Yanxiao bergetar. Jantungnya yang berdetak kencang tiba-tiba berhenti berdetak karena kemunculan Xiu. Dia sedikit membuka mulutnya dan menatap sosok Xiu yang perlahan mendekat. Ketika dia berjalan ke arahnya, mata emasnya sedikit menunduk, dan di dalamnya terpantul penampilannya yang ragu-ragu. Tiba-tiba, Xiu merentangkan lengannya yang panjang dan menarik Shen Yanxiao ke dalam pelukannya. Lengan yang melingkari pinggangnya sedikit terangkat ke atas dan Shen Yanxiao tanpa sadar menegakkan tubuhnya. Dia membelalakkan matanya karena terkejut dan sebelum dia bisa bertanya apapun, dia ditelan oleh bibirnya yang sedingin es. Shen Yanxiao menahan napas karena terkejut. Ciuman itu mirip dengan pernyataan kepemilikan yang dipenuhi dengan keserakahan yang mendalam. Namun, Shen Yanxiao merasa seolah-olah napasnya telah diambil. Seluruh ruang belajar menjadi sunyi senyap saat pandangan semua orang tertuju pada Xiu dan Shen Yanxiao. Syok, terkejut, dan ngeri. Semua emosinya telah dilahap habis oleh pemandangan di hadapannya. Pada saat tertentu, Xiu akhirnya mengakhiri ciuman yang menggemparkan itu. Shen Yanxiao terengah-engah saat pikirannya yang bergejolak berangsur-angsur kembali ke posisi semula. Ketika dia mendongak dan menatap mata Xiu, dia seperti tersambar petir. Apakah mereka, apakah mereka, apakah mereka, apakah mereka, apakah? Shen Yanxiao berbalik dengan kaget. Semua orang di ruang belajar, termasuk Shen Xiu yang selalu setenang air, langsung ketakutan. Vermilion Bird yang awalnya geram, kini membuka mulutnya lebar-lebar karena ngeri. Shen Yanxiao ingin mati. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar ia akan menduga bahwa Xiu yang selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh, akan melakukan hal yang sangat mengejutkan di depan semua orang. Dari situ dapat diketahui bahwa sang tuan telah minum banyak sekali cuka. Tolong beri dia celah dan biarkan dia lolos. Xiu sedikit mengangkat dagunya dan memegang bahu Shen Yanxiao dengan satu tangan.
Mata emasnya setengah menyipit saat dia menatap Vermilion Bird. Suaranya yang dingin memecah keheningan. Maksudmu ini? Vermilion Bird hampir menelan lidahnya. Dia tampaknya akhirnya menyadari bahwa ada kesalahpahaman besar. Meskipun dia tidak pernah mengalaminya, dia tidak sepenuhnya tidak tahu. Akan tetapi, ya Tuhan, tolong bunuh dia. Wajah bangga Vermilion Bird berubah merah dan tangannya yang gemetar menunjuk bergantian antara Shen Yanxiao dan Xiu. Wajahnya yang dipenuhi kemarahan tampak seolah-olah dia akan pingsan sedetik kemudian. Ahem, kukira kau memanggilku ke sini untuk membicarakan istana bintang rusak. Shen Xiu yang lembut tidak tega melihat seorang idiot tsundere mati karena kebodohannya dan dengan penuh belas kasihan berbicara untuk meredakan suasana aneh di ruangan itu. Benar sekali, Tang Nazi bergumam pelan. Beberapa saat yang lalu, mereka masih meratapi kebiadaban Xiu. Mereka tidak menyangka akan cukup beruntung untuk melihat versi live-nya. Duduklah dulu. Shen Xiu mengusap alisnya dan menatap Shen Yanxiao yang menundukkan kepalanya seperti burung unta. Kemudian, dia menatap Xiu yang berwajah tenang. Asura, dewa perang, adalah dewa superior terdingin di antara ras dewa. Dia telah menjadi dewa selama puluhan ribu tahun, dan dia belum pernah melihatnya mendekati lawan jenis. Tanpa diduga, dia memiliki kesempatan untuk melihat adegan penuh gairah dari dewa agung tertentu. Shen Xiu yakin bahwa motif Xiu mengakhiri ciuman itu bukanlah karena ia sudah merasa puas. Ia mungkin takut jika terus seperti ini, ia tidak akan mampu menahan hasratnya. Bab 1629, Makan Cuka 7. Shen Yanxiao tidak tahu kapan dia duduk di kursi. Dia samar-samar merasa bahwa Xiu telah menariknya dan menekannya. Mohon maaf atas keterkejutannya. Sebagai seorang gadis muda yang telah suci selama 2 kehidupan, sulit bagi hatinya yang suci untuk menerima bahwa seseorang yang dikaguminya telah melakukan hal yang tidak suci di depan umum. Adapun Vermilion Bird, dia diseret ke sudut oleh Taoti. Mengenai tuannya yang hampir dimakan, Vermilion Bird benar-benar tercengang. Dia hanya diam mengikuti Taoti ke sudut untuk memelihara jamur. Qixia, Yang Xi, dan Tang Nazi belum pulih dari keterkejutan mereka. Shen Yanxiao terus berada dalam kondisi seperti burung unta. Melihat ini, Shen Xiu merasakan sakit kepala. Satu-satunya yang normal adalah seorang guru besar tertentu yang baru saja mencium kekasihnya. Penelitian itu masih sunyi. Shen Xiu menghela napas. Kau telah berada di medan perang utama antara dewa dan iblis. Apa? Shen Yanxiao tiba-tiba mendongak. Pikirannya yang kosong akhirnya pulih ketika dia menerima berita mengejutkan itu. Kita sudah pernah ke sana. Qixia mengangkat alisnya. Di mana itu? Bekas luka kelupaan, kata Shen Xiu. Bekas luka kelupaan. Bagaimana mungkin? Tang Nazi tidak dapat mempercayainya. Mereka semua telah pergi ke bekas luka kelupaan untuk menyelamatkan para budak, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Selain para pemilik budak yang tidak manusiawi dan para budak yang putus asa, hanya para bangsawan yang datang untuk bermain yang akan tinggal di sana. Shen Xiu berkata, ketika Asura dan Satan disegel dalam es misterius, pasukan dari 6 ras utama bersekutu bersama untuk melenyapkan sisa-sisa pasukan ras iblis. Mereka menggunakan lembah yang membentang tak berujung dari Scar of Oblivion untuk melenyapkan ras iblis yang menyerbu benua Brilliance. Namun, pada saat itu, pasukan ras iblis belum lengkap dan tidak dianggap sebagai perang besar. Itu hanya bisa dianggap sebagai pembersihan terakhir. Karena itu, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kelima binatang roh telah diatur untuk tinggal di daerah lain pada saat itu dan karenanya, mereka tidak begitu jelas tentang hal itu. Namun, saya yakin bahwa ini adalah medan perang terakhir. Sebagai dewa yang menyegel lorong tersebut, Shen Xiu mengalami pertempuran terakhir. Setelah memastikan bahwa pasukan iblis telah sepenuhnya dimusnahkan, ia kemudian mulai menyegel lorong tersebut. Perang antara para dewa dan iblis telah berlangsung lama. Ribuan pertempuran telah terjadi di hampir setiap sudut benua Brilliance. Ratusan pertempuran telah terjadi di tanah terlantar saja. Tidak seorang pun tahu berapa banyak pertempuran yang telah dialami Scar of Oblivion. Tetapi ketika kami pergi ke Scar of Oblivion, kami tidak menemukan bangunan yang cocok. Jangan bilang istana bintang rusak dibangun di bawah tanah. Tang Nazi bingung. Saat itu, istana bintang rusak dibangun oleh para pahlawan manusia dan bukan setan yang licik. Jadi, mereka tidak perlu tinggal di bawah tanah. Shen Xiu menggelengkan kepalanya. Bekas luka kelupaan lebih besar dari yang dapat kau bayangkan.
Apa yang kau lihat di sana hanyalah pintu masuk ke bekas luka kelupaan. Aku yakin bahwa fondasi Istana Bintang yang rusak mungkin tersembunyi di kedalaman bekas luka kelupaan. Sudah ribuan tahun sejak manusia menginjakkan kaki di sana. Karena keberadaan pasar tersebut, jalur sebenarnya menuju Scar of Oblivion menjadi tersembunyi. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa Scar of Oblivion adalah apa yang mereka lihat. Namun, kata-kata Shen Xiu telah menghancurkan teori itu. Tak seorang pun yang meragukan perkataan dewa ini, yang telah mengalami sendiri pertempuran terakhir antara dewa dan setan. Bab 1630, Makan Cuka, 8. Perkataan Shen Xiu menanamkan benih keraguan di hati setiap orang. Mungkin tak seorang pun dapat mengaitkan istana pahlawan umat manusia dengan pasar budak yang tak berperasaan. Jika semua spekulasi itu benar, maka pekerjaan penyembunyian Istana Bintang rusak sangatlah sempurna. Ingin melihatnya, Qixia menatap Shen Yanxiao dan bertanya. Shen Yanxiao ingin mengangguk, tetapi tanpa sadar dia menatap Xiu. Aku akan menemanimu, kata Xiu perlahan. Shen Yanxiao berani bersumpah bahwa, menemani, yang disebutkan Xiu tidak sesederhana berjongkok di danau hati. Dia ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk menemaninya. Bukankah itu akan menghabiskan terlalu banyak energi? Shen Yanxiao agak tidak yakin. Dia khawatir Xiu akan menghabiskan terlalu banyak energi untuk terwujud. Tidak apa-apa, baiklah, aku akan membawa kristal hitam itu bersamaku. Shen Yanxiao berani melupakan segalanya kecuali kristal hitam itu. Hanya dengan itu dia bisa menjamin bahwa dia bisa mengisi kembali kekuatan Xiu kemanapun dia pergi. Ekspresi Xiu masih dingin, tetapi ekspresi di matanya luar biasa lembut. Dia tampak tersenyum, tetapi tidak ada yang bisa menangkapnya. Jejak kelembutan yang terkubur jauh di dalam gletser itu sangat berharga bagi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao telah melihat banyak kekasih, dan dia tidak iri pada mereka. Dia pernah berpikir bahwa jika dia menginginkannya, dia akan menginginkan hubungan unik yang belum pernah dimiliki siapapun. Entah itu orang itu atau hubungan itu hanya miliknya. Jika pihak lain memberinya kebaikan tetapi juga memberikannya kepada orang lain, maka dia lebih suka tidak menerimanya. Bahkan jika ada sedikit saja kekurangan, dia tidak akan jatuh cinta padanya. Dalam hal hubungan, Shen Yanxiao memiliki misofobia parah yang bahkan dia tidak menyadarinya. Mataku sakit. Tang Nazi menutup matanya dan mendesah. Apakah mereka berdua harus menunjukkan kemesraan mereka di depan umum? Bisakah mereka mempertimbangkan perasaan para jomblo? Menunjukkan kasih sayang adalah hal yang paling menyebalkan. Batuk-batuk, Shen Yanxiao berdeham, dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Kalau begitu, kapan kita berangkat? Yang si relatif lebih tenang. Itu sebagian besar karena wajahnya yang tanpa ekspresi. Mungkin, hatinya bahkan lebih berdebar-debar daripada Tang Nazi. Lebih cepat lebih baik, kita sudah lama berutang kunjungan ke Istana Bintang Rusak. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Pada saat itu, dia adalah Raja Iblis yang bahkan ditakuti oleh benua cemerlang. Dalam waktu 3 hari, mari kita pergi ke Scar of Oblivion dan menyelidikinya. Begitu kita menemukan sesuatu, aku akan segera meminta Vermilion Bird kembali dan memberitahu Fruit dan yang lainnya. Shen Yanxiao mencibir. Istana Bintang Rusak sebaiknya berdoa agar dia tidak dapat menemukan mereka. Kalau tidak, dia pasti akan membalas semua yang telah dideritanya 100 kali lipat. Hanya kita yang sedikit. Qixia menunjuk ke beberapa orang di ruang belajar dan secara otomatis melewati Shen Xiu. Sebagai orang bijak yang saleh dari alam dewa, Shen Xiu tidak cocok untuk menghadapi Istana Bintang Rusak. Dan Xiao Feng, Shen Yanxiao tentu saja tidak melupakan kakaknya. Baiklah, aku akan menyiapkan kereta. Qixia mengangguk dan pergi setelah berdiskusi sebentar dengan Shen Yanxiao. Begitu Qixia pergi, Tang Nazi dan yang lainnya membuat alasan untuk menyelinap pergi. Bahkan Vermilion Bird dan Taoti yang berjongkok di sudut pun diseret keluar oleh mereka. Sebelum pergi, Shen Xiu bahkan menutup pintu dengan serius. Shen Yanxiao dan Xiu adalah satu-satunya yang tersisa di ruang belajar. Bab 1631, Ujian Berani, 1. Suasananya agak aneh. Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dan menatap kedua tangannya, sementara jantungnya berdebar-debar seperti kelinci kecil. Mata Xiu yang dalam menatap ke arah gadis kecil yang agak gelisah itu, dan ada senyuman yang hampir tak terlihat di matanya. Xiao Xiao, Shen Yanxiao menggigil dan mengangkat kepalanya karena kebiasaan. Saat dia bertemu dengan mata emas itu,
dia langsung mengalihkan pandangan dengan perasaan bersalah. Siu hari ini agak berbeda. Di masa lalu, Siu bagaikan gletser yang menjulang tinggi yang berenang di lautan tak terbatas dengan jejak dingin yang terus menyebar. Namun sekarang, Shen Yanxiao telah menyulut lava jauh di dalam gunung es. Di bawah es, panas yang praktis dapat membakar orang menjadi abu mengejutkannya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Shen Yanxiao menatap Siu. Lava di gunung es itu terganggu oleh tindakannya yang ekstrim. Penjarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Shen Yanxiao diam-diam terkejut dengan sisi lain Siu. Apa kau takut? Siu menyipitkan matanya. Matanya seperti danau dingin yang tidak bisa dilihat. Itu membuat orang bingung harus berbuat apa. Tidak ada yang bisa memahami pikiran batinnya. Shen Yanxiao menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan ragu-ragu. Bibir Siu melembut, dan dia mengangkat tangannya untuk membelai kepala wanita itu. Sensasi hangat di telapak tangannya membuatnya merasa nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan sisi dirinya yang lain. Ini adalah ledakan yang bahkan tidak dapat dia duga. Yang dia tahu hanyalah bahwa semua sel dalam tubuhnya berteriak saat mereka meremas peri kecil ini ke dalam sumsum tulangnya, tidak membiarkannya melakukan hal-hal yang akan menggugah pikirannya. Aku tidak akan menyakitimu. Tatapan mata Siu yang dalam tertuju pada bibir merahnya yang sedikit bengkak. Bibirnya yang baru saja dibaptis oleh badai yang dahsyat berwarna merah cerah dan berkilau. Siu mengangkat tangannya dan ibu jarinya dengan lembut menyapu sudut mulut Shen Yanxiao. Kehangatan yang tersalurkan ke ujung jarinya membuatnya merindukan ciuman yang hampir berbahaya itu. Namun, saat itu belum tepat. Pelukan dingin itu tidak dapat menodai tubuhnya. Panas adalah apa yang ingin ia ekspresikan. Untuk pertama kalinya, Siu sangat berharap agar ia dapat mengambil kembali jasadnya sesegera mungkin. Ketika hari itu tiba, ia akan memeluknya erat-erat. Bahkan jika ia menangis, ia tidak akan melepaskannya. Tampaknya telah merasakan hasrat di mata Siu, Shen Yanxiao gemetar dan bibir lembutnya mengusap lembut jari-jarinya. Ini pertama kalinya aku menyukai seseorang. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Sang Dewa Perang, yang selalu sukses, tidak terbiasa dengan kehidupan kecil yang rapuh ini yang mirip dengan boneka porselen. Dia mengerti keinginan terdalamnya, tetapi dia khawatir hal itu akan menyakiti gadis kecil itu. Sekalipun dia sangat kuat sekarang, dia masih sangat rapuh di hadapan dewa. Seolah-olah pelukan ringan akan mencekiknya. Shen Yanxiao menatap Siu dengan heran. Kegelisahan di hatinya langsung sirna. Dia memegang erat pergelangan tangan Siu dan mengusap wajahnya ke telapak tangannya. Baguslah, Shen Yanxiao tersenyum. Dia seperti kucing yang berbaring di balkon di bawah sinar matahari sore, puas dan lesu. Apa yang membuatnya bimbang? Dewa Perang yang paling kuat di dunia telah memberinya segalanya, dan hasrat pria ini hanya miliknya. Mungkin dia ragu-ragu, atau mungkin dia masih asing dengan hubungan, tetapi Shen Yanxiao ingin mencoba mendekatinya. Dia sedikit menoleh dan mencium telapak tangan Siu. Tangan di bawah bibirnya bergetar. Melihat ini, Shen Yanxiao merasa bersemangat. Dia berdiri, berjongkok seperti kucing dan mengusap-usap kaki Siu. Bab 1632, Ujian Berani, 2. Keterkejutan melintas di mata emasnya. Kepanikan di mata Shen Yanxiao menjadi lebih tenang dan senyum licik mengembang di bibirnya. Melihat tubuh Siu menjadi kaku, dia segera mengambil inisiatif. Sambil mengangkat kepalanya dan menatap rahang Siu, Shen Yanxiao dengan nakal bergerak mendekat dan menciumnya dengan lembut. Sebuah ciuman lembut tampaknya telah menusuk hati Siu. Namun, gadis kecil nakal itu tidak berniat untuk berhenti. Setelah dia menenangkan emosinya, dia mulai mengambil inisiatif untuk menyerang. Bibir merahnya perlahan terbuka dan lidahnya dengan main-main menyentuh rahang Siu. Siu sedikit menyipitkan matanya dan kedua tangannya yang diletakkan di sandaran tangan kursi mengepal erat. Sentuhan ringan itu mirip dengan batu yang dengan cepat menimbulkan gelombang. Hanya setetes air saja sudah cukup untuk menimbulkan gelombang besar. Shen Yanxiao tersenyum dan menegakkan punggungnya dengan berani. Dia melingkarkan lengannya di leher Siu dan berlutut di pangkuannya. Dia berkedip dan menatap Siu yang tidak bergerak. Pada saat itu, dia melihat ekspresi keterkejutan yang sama di mata pria itu, sebuah retakan akhirnya muncul di gunung es. Dia menopang dirinya dan tiba-tiba mencium bibir Siu. Ciuman yang agak canggung namun belum berpengalaman itu membawa jejak-jejak penyelidikan dan rasa malu. Dia samar-samar meniru kelembutannya sebelumnya dan masuk lebih dalam sedikit demi sedikit.
Ada jejak ketidakpastian di matanya yang jernih, tetapi dia sangat berhati-hati. Dia seperti binatang kecil yang bodoh yang mencoba membangkitkan naga yang sedang tidur, berhati-hati namun penuh godaan. Sungguh kasar, tetapi tampaknya ada kutukan kuat yang menyihir jiwanya sedikit demi sedikit. Nalarnya yang tersisa tampaknya sedang mengalami badai yang dahsyat, dan berada di ambang kehancuran. Erangan teredam terdengar dari tenggorokannya. Xiu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram bagian belakang kepala Shen Yanxiao, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, dia berbalik dari sisi bertahan ke sisi menyerang dan mengambil alih tempo ciuman. Dia memegang bibirnya dan perlahan menciumnya. Kekuatan yang semakin dalam menyebabkan Shen Yanxiao tidak dapat menahannya, sehingga dia berpegangan erat pada pelukan Xiu. Kekuatan yang mendominasi membuat seluruh tubuh Shen Yanxiao menjadi masam dan mati rasa seolah-olah dia telah tersengat listrik. Dia kehilangan kekuatannya dan terjatuh tak terkendali. Tangan Xiu yang lain melingkari pinggang Shen Yanxiao dan mengangkat tubuhnya yang lemas untuk menekannya. Seolah-olah dia ingin meremasnya ke dalam tulang dan darahnya hingga tak terpisahkan. Setelah sekian lama, Xiu akhirnya mengakhiri ciumannya. Jejak kekacauan dan kebingungan yang terpendam muncul di mata emasnya. Jangan bermain api seperti itu lagi. Suara serak terdengar di telinga Shen Yanxiao, seperti senar sitar, dengan sedikit rasa dingin dan sedikit gemetar. Belum, Xiu berusaha keras menahan kegilaannya yang hampir lepas dari kendalinya. Dia memegang wajah Shen Yanxiao dengan kedua tangan dan dengan lembut menempelkan dahinya ke dahi Shen Yanxiao. Suaranya yang rendah dan sedikit serak praktis dapat memikat orang ke dalam jurang. Aku tidak. Shen Yanxiao tersipu. Meskipun dia tidak memiliki akal sehat, dia tahu apa yang dimaksud Xiu. Dia hanya ingin menciumnya. Itu saja. Adapun hal itu, Shen Yanxiao akhirnya menyadari bahwa keinginannya telah menjadi siksaan bagi Xiu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia hanya bisa mengangguk tanpa suara. Gadis baik. Xiu mencium sudut bibir Shen Yanxiao. Gadis kecil yang penasaran itu hampir membuatnya kehilangan kendali dalam sekejap. Tidak ada yang lebih sulit untuk ditolak daripada inisiatif seorang kekasih. Bab 1633, Ujian Berani 3. Shen Yanxiao tersipu, tetapi dia tidak malu seperti sebelumnya. Dia meringkuk seperti kucing dan menyusut ke dalam pelukan Xiu. Aku masih muda, bisik Shen Yanxiao. Aku tahu. Xiu memeluk gadis kecil itu dalam pelukannya dan berusaha keras untuk menahan dorongan tertentu. Suaranya yang rendah namun serak penuh dengan pesona. Shen Yanxiao terkekeh dan rambutnya menyentuh ujung hidung Xiu. Xiu menyipitkan matanya dan mengusap kepalanya. Saat aroma Shen Yanxiao memasuki hidungnya, dia merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Shen Yanxiao sengaja mengangkat kepalanya dan menatap mata Xiu. Seperti yang diduga, Xiu menundukkan kepalanya dan menatapnya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, Shen Yanxiao masih bisa melihat kehati-hatian di matanya. Shen Yanxiao tahu bahwa dia telah berbuat jahat. Dia mengangkat dagunya dan membiarkan bibirnya menyentuh wajah Xiu. Xiu, ya, meskipun hanya satu suku kata, suaranya agak serak. Ujung jari Xiu meremas rambutnya dengan lembut. Aku sudah meminta Qixia untuk mencari para penyihir itu. Shen Yanxiao bersandar di dada Xiu. Ia berharap agar ia dapat menemukan jasadnya lebih cepat. Saat itu, pelukannya tidak lagi terasa dingin. Dia menantikan saat ketika dia bisa merasakan suhu tubuhnya dan merasakan kehangatan yang berasal darinya. Dia bisa dengan jelas menyentuh tubuhnya dan menyentuh kulitnya, tetapi sedikit rasa dingin di ujung jarinya membuatnya merasakan sedikit kehilangan. Setelah kamu menemukannya, aku ingin memelukmu sungguhan. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata. Ekspresi Xiu menjadi gelap. Sebelum dia sempat bereaksi, ciumannya telah menutupi bibirnya dengan penuh dominasi. Itu jelas merupakan bibir sedingin es tanpa sedikit pun kehangatan, tetapi itu mirip dengan percikan yang membakar padang rumput. Itu memicu kumpulan panas di sekitar bibir Shen Yanxiao. Pergantian antara es dan api terjalin di antara bibir dan gigi mereka. Ujung lidahnya yang sedingin es menangkap setiap jejak rasa manis di mulutnya dengan penuh dominasi saat itu menggoda lidahnya yang kaku untuk terlibat dengannya. Setiap saraf di lengannya menegang, dan dia mempererat pelukannya. Dia menundukkan kepala dan membenamkan wajahnya di leher wanita itu, menghirup aromanya dan merasakan kehangatan yang terus-menerus dari tubuhnya. Seolah-olah kehangatan itu terus-menerus menjangkiti jiwanya yang dingin melalui kontak mereka.
Dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan karena telah memberinya kehidupan dan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, pada saat itu, dia sangat bersyukur bahwa Tuhan telah mengirimkan Shen Yanxiao ke sisinya. Dia ingin dia tahu bahwa hatinya tidak dingin. Shen Yanxiao bagaikan sinar matahari yang menyinari jiwa Xiu. Sedikit demi sedikit, sinar itu menghangatkan jiwanya dan perlahan mencairkan gletser. Xiu tidak pernah menyangka hal ini bisa terjadi. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang di dunia ini yang bisa membuat pengendalian dirinya yang dia banggakan runtuh dalam sekejap. Api yang terpendam dalam hatinya tampaknya perlahan-lahan dirangsang olehnya. Xiao Xiao, kamu harus tumbuh lebih cepat. Xiu merendahkan suaranya dan napasnya terciprat ke leher Shen Yanxiao, membuatnya merasa gatal. Shen Yanxiao tersipu. Dia tampaknya mengerti arti kata-kata Xiu. Dia mengulurkan tangan dan memeluk Xiu sambil menjawab dengan lembut. Ya, di ruang belajar itu, keduanya diam-diam berpelukan seolah-olah mereka telah melupakan segalanya di dunia ini. Pada saat itu hanya milik mereka. Bahkan jika dunia runtuh di masa depan, mereka akan tetap bahagia saat itu. Bab 1634, Bekas Luka Kelupaan, 1. 3 hari waktu persiapan sudah cukup. Qixia dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mengatur semuanya, jadi Shen Yanxiao menjadi orang yang malas. Setelah Silver Hands bergabung dengan Sun Never Sets, mereka bersiap menghadapi Shen Yanxiao yang akan menggunakan berbagai alasan untuk memanggil mereka. Namun, Shen Yanxiao tidak menunjukkan reaksi apapun setelah 2 hari. Sebaliknya, mereka banyak mendengar tentang keterampilan mencuri Shen Yanxiao dari Su Feihuan. Faktanya, penampilan Shen Yanxiao sebelumnya telah meyakinkan banyak orang. Ditambah dengan pengaturannya selanjutnya, kelompok bujangan itu akhirnya melihat harapan untuk menikah dan kesan mereka terhadap Shen Yanxiao juga menjadi sangat baik. Selama beberapa hari terakhir, para anggota Silver Hands telah berwisata di sekitar Sun Never Sets. Setiap orang dari mereka seperti serigala lapar ketika mereka melihat gadis-gadis, mata mereka terus-menerus bersinar. Untungnya, mereka agak pendiam dan tidak mengambil tindakan drastis apapun. Jika tidak, Silver Hands harus berubah dari organisasi dewa pencuri menjadi organisasi jahat. Karena kelompok pria ini tidak memiliki banyak pengalaman dengan lawan jenis, mereka hanya bisa memandangnya saja. Ketika Shen Yanxiao mengatur agar mereka tinggal di rumah tersebut, Yin Jiuchen lah yang bertanggung jawab atas mereka. Yin Jiuchen yang awalnya mungil dan tampak menyenangkan segera menarik perhatian sekelompok besar pencuri. Dia berbeda dari Shen Yanxiao, yang tinggi dan memiliki kecantikan yang tidak biasa. Meskipun penampilan Yin Jiuchen juga sangat cantik, itu tidak menyebabkan tangan perak bersikap hormat. Penampilan Shen Yanxiao benar-benar luar biasa, tetapi pada saat yang sama, kekuatan dan statusnya bukanlah sesuatu yang dapat didekati oleh orang biasa. Bagi Shen Yanxiao yang berada di level Dewi, para anggota Silver Hands hanya bisa menatapnya dalam diam dan tidak berani memiliki pikiran lain. Belum lagi berhubungan, mereka sudah puas bisa menonton dari jauh. Tak lama kemudian, Yin Jiuchen memiliki sekelompok pelamar. Gadis lugu itu bingung harus berbuat apa. Setelah mengatur segalanya, dia melarikan diri ke serikat herbalis untuk mencari perlindungan. 3 hari berlalu dengan cepat, dan Shen Yanxiao beserta yang lainnya siap berangkat. Shen Yanxiao membawa banyak orang bersamanya. Tentu saja, tidak perlu menyebutkan Qixia, Tang Nazi, dan Yang Xi. Vermilion Bird, Taoti, Little Phoenix, dan Mini Dragon praktis terikat bersama dengan Shen Yanxiao. Lan Fengli juga ditarik oleh Shen Yanxiao bersama dengan Xiu yang muncul dalam wujud fisiknya. Kekuatan tempur tim ini cukup untuk langsung membunuh semua pasukan lainnya. Ada 2 kereta kuda, Qixia, Tang Nazi, Yang Xi, dan Lan Fengli berada di 1 kereta kuda, sementara Xiu dan Shen Yanxiao membawa 4 pria tampan bersama mereka di 1 kereta kuda. Namun, ketika burung Vermilion melihat kereta itu, wajahnya hampir berubah menjadi hijau. Tak berdaya, ia hanya bisa memilih untuk kembali ke tubuh Shen Yanxiao. Dia tidak ingin muntah sampai ke Scar of Oblivion. Saat kereta berangkat, Taoti mulai makan tanpa henti sambil membawa setumpuk makanan di tangannya. Jarang sekali Little Phoenix dan Mini Dragon tidak mengganggu Shen Yanxiao. Mereka menatap Xiu yang duduk di samping Shen Yanxiao dengan takut dan berusaha sekuat tenaga untuk memeluk Taoti. Mungkin karena ciuman sebelumnya telah menghilangkan rasa malu Shen Yanxiao,
tetapi saat dia duduk di kereta, Shen Yanxiao dengan berani bersandar di bahu Xiu dan tersenyum seperti kucing yang mencuri ikan. Xiu diam-diam melingkarkan lengannya di bahu Shen Yanxiao dan membiarkan dia bersandar di dadanya untuk mengurangi guncangan selama perjalanan. Mereka sedang menuju ke Scar of Oblivion. Bab 1635, Bekas Luka Kelupaan, 2. Scar of Oblivion masih semarak seperti sebelumnya. Di jalanan yang kotor dan kumuh, terlihat pemandangan budak-budak yang diseret oleh pembeli mereka di mana-mana. Shen Yanxiao tidak pernah menyukai tempat ini. Sejak pertama kali memasuki Scar of Oblivion, dia membenci semua yang ada di sini. Masalah Sun Never Sets yang membeli budak telah diserahkan kepada Dulang, dan Shen Yanxiao tidak lagi ikut campur dalam masalah ini. Bahkan setelah kembali ke sini, rasa jijik di hatinya tidak berkurang sedikitpun. Puluhan ribu budak telah memasuki Sun Never Sets. Kecuali Sun Never Sets, semua kota di bawah nama Shen Yanxiao dibanjiri budak. Jumlah budak telah melampaui 500.000. Namun, dengan pembelian besar-besaran Shen Yanxiao, perdagangan budak di Scar of Oblivion tidak berhenti. Akan selalu ada aliran budak yang tak ada habisnya untuk dijual di sini. Selama Scar of Oblivion tidak menghilang, kejahatan di sini tidak akan berakhir. Shen Yanxiao hanya bisa melakukan apa yang dia bisa. Suara para pemilik budak yang berjualan terus-menerus terdengar. Ada budak-budak dengan mata kosong berdiri di kedua sisi jalan. Pakaian mereka compang camping dan anggota tubuh mereka diikat oleh dua rantai tebal. Mereka seperti ternak saat dinilai oleh para pembeli. Para budak di Scar of Oblivion tidak memiliki hak asasi manusia. Mereka hanyalah komoditas. Shen Yanxiao samar-samar teringat saat pertama kali dia datang ke sini dan membawa pergi para budak itu. Mereka menetap di Sun Never Sets dan perlahan-lahan mendapatkan kembali martabat mereka selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka telah membuat terobosan dalam aura pertempuran dan sihir mereka setelah melakukan banyak upaya. Mereka bukan lagi budak yang tidak berguna. Mereka adalah bagian dari tanah terlantar. Dalam dua perang sebelumnya, orang-orang ini berjuang demi kejayaan tanah terlantar. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada tanah terlantar. Di masa depan, Shen Yanxiao mungkin masih akan membeli lebih banyak budak dari Scar of Oblivion. Namun, harapannya adalah Scar of Oblivion akan menghilang dari benua cemerlang. Tempat ini ibarat kanker yang cepat atau lambat akan hilang. Xiu berjalan di samping Shen Yanxiao. Merasakan kebencian Shen Yanxiao terhadap Scar of Oblivion, dia meraih tangannya yang terkepal erat. Hancurkan saja jika kau tidak menyukainya. Suara Xiu yang tanpa emosi terdengar di telinga Shen Yanxiao. Sebagai seorang dewa, menjual makhluk hidup apapun adalah penghujatan terhadap hidupnya. Bukan hanya manusia, dia juga tidak suka menjual binatang ajaib. Shen Yanxiao tercengang. Kata-kata Xiu seperti panggilan bangun yang membuatnya terbangun. Benar sekali, karena saya sangat tidak menyukainya, mengapa saya tidak menyingkirkannya saja? Jika istana bintang rusak benar-benar berada di bekas luka kelupaan, aku akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan tempat ini. Shen Yanxiao menyipitkan matanya saat kilatan jahat berkedip di dalamnya. Jika Scar of Oblivion menjadi medan pertempuran mereka selanjutnya, akan sulit bagi kedua pasukan untuk saling bertahan. Dan tentu saja dalam perang, pasar budak akan terpengaruh oleh perang. Tanah terlantar masih bisa menampung orang-orang ini. Shen Yanxiao telah memutuskan, begitu dia melawan istana bintang rusak, dia akan mengakhiri tempat jahat ini. Sedangkan untuk para budak di bekas luka kelupaan, dia bisa membawa mereka semua kembali ke tanah terlantar. Tanah terlantar, yang masih terus direklamasi, tidak akan pernah kehilangan penghidupannya. Berbeda dengan mereka yang mengejar tanah terlantar karena keuntungan besar, mereka yang bergabung dengan tanah terlantar sebagai budak sangat setia kepada tanah terlantar. Bab 1636, Bekas Luka Kelupaan, 3. Kamu baru saja tiba, dan kamu sudah berpikir untuk membuat masalah. Xiao, kamu semakin nakal. Tang Nazi terkekeh sambil menatap Shen Yanxiao. Meskipun Scar of Oblivion sangat terkenal, kekuatan yang mereka miliki di sini sangat lemah. Selain para penjahat yang bersembunyi di sini, pemilik budak lainnya pada dasarnya adalah sampah. Jika kamu tidak suka, kamu bisa berdiri di satu sisi dan menonton. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Tang Nazi terkekeh. Jangan seperti itu. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan sesuatu seperti menghajar penjahat? Aku adalah duta perdamaian yang memperjuangkan keadilan.
Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kegiatan yang begitu menarik? Melihat para pemilik budak berkepala gendut ini, Tang Nazi ingin membiarkan pedangnya yang berat bersentuhan erat dengan babi-babi ini. Ahem, kukira tujuan kita adalah istana bintang rusak. Qixia menatap Shen Yanxiao dan Tang Nazi yang berencana untuk menghancurkan perdagangan budak di Scar of Oblivion dan diam-diam memegang dahinya. Apakah benar-benar tidak apa-apa untuk memiliki rasa keadilan yang kuat saat ini? Saudara Xiu berkata bahwa jika kita ingin memasuki kedalaman Scar of Oblivion, kita harus melewati area ini. Di balik barang dagangan di atas adalah pintu masuk yang sebenarnya. Shen Yanxiao tentu saja tidak melupakan tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka. Ngomong-ngomong, aneh juga, mereka yang tinggal di Scar of Oblivion sepertinya lupa bahwa masih ada lebih banyak ruang yang bisa mereka manfaatkan. Meskipun ruang di sini sangat padat, mereka tidak punya keinginan untuk terus berkembang. Kelompok itu berputar mengelilingi ujung Scar of Oblivion beberapa kali, tetapi jalan itu terhalang oleh banyak pavilion tinggi, sehingga mustahil untuk dilalui. Jalan di depan telah terhalang. Hari sudah sore, dan Shen Yanxiao beserta yang lainnya sedang beristirahat di sebuah penginapan sederhana dan kasar. Ada banyak orang yang datang ke Scar of Oblivion untuk membeli barang. Beberapa pelayan berpakaian kotor saat ini sedang menyajikan hidangan tanpa henti. Di leher mereka, ada lingkaran baja hitam. Jelas, para pelayan ini adalah budak yang dijual sebagai barang dagangan. Memanfaatkan waktu sebelum hidangan disajikan, Qixia mulai mengobrol dengan seorang pelayan. Dari pihak lain, mereka mengetahui bahwa orang-orang di Scar of Oblivion tidak tahu bahwa ada hal lain di Scar of Oblivion selain apa yang mereka lihat di sini. Bagi orang-orang di sini, Scar of Oblivion tidak terlalu besar. Mengenai apa yang ada di balik pavilion-pavilion itu, tidak seorang pun tahu. Dapat dikatakan bahwa tempat ini sudah direncanakan sejak kelompok pedagang pertama memasuki Scar of Oblivion. Setelah itu, mereka yang memasuki Scar of Oblivion hidup sesuai rencana awal mereka. Saya punya firasat bahwa semuanya sudah diatur sebelumnya oleh Istana Bintang Rusak. Dengan maksud untuk menyembunyikan diri, mereka memblokir pintu masuk Scar of Oblivion sejak awal, menciptakan ilusi bagi dunia bahwa Scar of Oblivion hanya sebesar itu. Qixia menyentuh dagunya. Sangat mungkin bahwa kelompok pekerja pertama yang membangun rumah dan berdagang di Scar of Oblivion adalah anggota Istana Bintang Rusak. Jadi, maksudmu perdagangan budak di sini dioperasikan secara diam-diam oleh Istana Bintang Rusak dan mereka diam-diam mengizinkannya. Tang Nazi agak tercengang. Meskipun Istana Bintang Rusak tidak lagi memiliki reputasi yang agung, tempat itu masih dianggap sebagai aula pahlawan bagi manusia sejak lama. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, tidak terbayangkan bahwa pahlawan ini akan diam-diam memulai perdagangan budak. Mereka bukan orang baik sejak awal. Bukankah pemindahan aura pertempuran dan sihir untuk secara paksa merampas kekuatan para ahli lainnya adalah ciptaan mereka? Yang Si mendengus. Dia membenci organisasi yang sok suci seperti itu.